Protagonis kita bernama Budi, orang normal. Kalau ketemu hantu pasti lari, tapi Budi bilang tidak ketemu hantu dia. Ikat juga hantunya gila banget. Setelah dicium si hantu langsung berubah jadi cewek aduhai yang bikin para cowok tumpah ruah. Baru saja membawanya pulang untuk dijadikan istri baru juga membangkitkan kemampuan supernatural level SSS ditambah lagi bonus sebuah sistem yang hanya dengan membuat pilihan dia bisa menjadi kuat tanpa batas. Selain itu, dia juga bisa berubah wujud menjadi bentuk-bentuk yang super keren. Sangat OP seperti dewa perang penakluk Buddha, atau wujud sivil yang super sangar membuat lawannya takut sampai kencing di celana. Dia itu udah jadi jagoan paling sangar di muka bumi ini, ditambah lagi punya istri super aduhai yang sehari dia garap 7 kali. Dan oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Sudah admin garap sampai tamat ya teman-teman, selamat menonton. Kalau kalian belum tahu, ini adalah dunia di mana iblis dan hantu merajalela di mana-mana manusia dengan potensi jiwa bisa membangkitkan berbagai macam kemampuan supernatural. Kemampuan supernatural ini memiliki kekuatan penghancur yang dahsyat, bisa membantai iblis dan hantu, menghancurkan segala sesuatu, dan orang-orang yang membangkitkan kemampuan supernatural disebut pengguna kemampuan. Di sebuah distrik kota yang ramai, papan berita paling viral sedang menayangkan berita. Berita hari ini, seorang pria yang mengendarai mobil jenazah melakukan pembunuhan terhadap bos penjual semangka di pinggir jalan. Kasus terkait sedang dalam penyelidikan. Master Ma melakukan siaran langsung menantang raja pembunuh bayaran dan dikalahkan oleh lawannya hanya dengan satu jurus. Setelah kejadian itu, Master Ma menerima wawancara menyatakan bahwa lawannya tidak bermoral dan bahkan menodai seekor babi. Kasus kontroversial ini telah terpecahkan, pelakunya telah ditemukan. Yang nonton tapi nggak nge-like vitamin cerita, itu adalah kalian para jomblo, tapi si pelaku sudah nge-like jadi dia langsung dapat 10 pacar. Tiba-tiba, ada orang gila yang keluar dari tumpukan sampah dan berteriak seperti orang sakau, dunia ini sudah terlalu gila. Si protagonis kita ini masih pura-pura merapikan penampilannya biar kelihatan keren. Sialan, aku adalah Budi, seorang otaku yang bertransmigrasi dari bumi. Baru saja sadar di dalam tong sampah. Para transmigrator lain semuanya tak terkalahkan di dunia, langsung berkuasa di mana-mana. Sedangkan aku Budi sangatlah biasa, tidak punya bakat apapun, hanyalah seorang pecundang yang dipukuli sampai mati lalu dibuang ke tong sampah. Sialan kau, Otor tidak memberiku buff sama sekali. Aku ini sudah ganteng setengah mati, tapi malah bertransmigrasi dengan cara yang memalukan. Inisial, kalau aku tahu siapa pelakunya, aku akan membunuhnya. Saat sedang berhalusinasi sendirian, tiba-tiba si protagonis mendengar sesuatu. Dia menoleh dan melihat seorang paman sedang buang air. Kesadaran orang dari dunia lain serendah ini, ya tapi sejak kapan orang ini muncul? Tiba-tiba leher paman itu berputar 180 derajat membuat si protagonis takut sampai kencing di celana. Paman itu menjulurkan lidahnya yang terlihat lezat dan berkata, hehehe, ini aroma pendatang baru. Si protagonis saat ini ketakutan setengah mati, tidak sempat bergerak sedikit pun saat paman itu tiba-tiba menerjang dengan kecepatan dewa. Sini biar kulihat, biar paman bantu periksa tubuhmu sedikit ya. Kamu tidak akan bisa kabur, di depanmu adalah jalan buntu. Paman itu baru saja membuka mulutnya yang super besar dan hendak melahap si protagonis, ketika tiba-tiba sebuah gunting melayang dengan hukum fisika ala film India langsung mengirim paman itu ke papan skor. Si protagonis terkejut bengong sampai terjengkang. Paman itu langsung lenyap di depan mata Budi. Ternyata, orang yang baru saja melempar gunting itu adalah seorang gadis yang super aduhai. Bikin para cowok tumpah ruah. Si protagonis baru saja selesai mengucapkan terima kasih, cewek ini langsung bertanya sesuatu yang membuat para cowok jadi serba salah. Apa aku cantik? Si protagonis berpikir dalam hati, wah gila, apa cewek-cewek di dunia ini semuanya seantusias ini ya, tapi bodinya yang seksi ini benar-benar kepala atas nurut sama kepala bawah. Si protagonis langsung berkata, cantik banget deh. Tiba-tiba cewek ini tersenyum sangat lebar dan bertanya lagi, kalau sekarang bagaimana, apa aku masih cantik? Pria itu jiwanya terguncang. Kenapa iblis lagi? Kukira seorang pendekar wanita datang untuk menyelamatkanku. Lalu kita akan jatuh cinta. Iblis wanita itu mendekat dan menjilati wajahnya yang sudah mau kencing di celana. Dia berkata, kakak tampan. Cepat jawab aku dong, matilah aku perasaan aneh ini. Tidak, ini bukan waktunya memikirkan hal ini. Menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Kalau aku bilang cantik, dia pasti mengira aku berbohong. Bagaimana kalau dia memotong lidahku? Kalau aku bilang tidak cantik, dia akan langsung membunuhku. Sekarang bagaimana? Melihat pria itu tidak kunjung bicara, iblis wanita itu mengeluarkan gunting dan mengancam, kalau kau tidak mau bicara, aku hanya bisa membantumu membuka mulutmu. Gawat, siapapun tolong Budi, aku baru saja bertransmigrasi dan harus mati. Menjadi seorang transmigrator tanpa sistem apalah artinya. Bicara soal sistem pun muncul seketika. Ting-ting mendeteksi bahaya yang dihadapi host sistem, memulai pemilihan tingkat dewa. Berhasil. Waktu telah berhenti, tubuhku juga tidak bisa bergerak lagi.
Ada batas waktu 5 menit. Host silakan memilih dari panel sistem. Pilihan 1 langsung kabur tapi akan diburu oleh wanita mulut robek. Hadiah misi 1 buah pil pengembalian hebat memperkuat kekuatan 10 kali lipat. Pilihan 2 berlutut, memohon ampun memenuhi permintaan apapun dari wanita mulut robek. Itu. Hadiah misi 1 buah pil pembersih sumsum membangkitkan bakat fisik tingkat S. Pilihan 3 mati di bawah bibir. Wanita cantik menjadi hantu pun tetap menawan. Jangan katakan apa-apa, cium dia. Hadiah misi amplop merah acak berisi kemampuan spesial tingkat SSS menarik secara acak kemampuan tingkat SSS. Apakah ini panel kontrol legendaris itu? Menggunakan pengalaman bertahun-tahun bermain game, aku menilai memilih tingkat SSS pasti tidak akan rugi. Aku pilih 3. Ting-ting pembatasan dicabut. Host silakan laksanakan misi. Bukankah hanya ciuman saja? Nekat saja, selesai bicara pria itu langsung memberikan ciuman panas pada iblis wanita ini. Bagi iblis wanita ini adalah pertama kalinya dicium oleh pria tampan. Perasaan bergairah. Salah, maksudku perasaan gugup. Dia berpikir, perasaan apa ini? Aku ternyata sedikit tersentuh. Iblis wanita ini tiba-tiba berubah lebih cepat dari mantan pacar kembali menjadi gadis yang cantik. Dia berkata, dengan malu-malu aku sudah tidak suci lagi. Cantik sekali, tidak kusangka iblis wanita bisa semanis ini. Benar saja, saat berhadapan dengan iblis wanita harus menggunakan cinta untuk meluluhkannya. Tiba-tiba dia lari sambil berkata, namaku adalah Sari. Pria itu pura-pura tidak dengar dan bertanya lagi, Sari. Apa dia juga bilang akan kembali untuk menguras habis pria itu. Segera setelah itu dia menghilang bersama angin. Ting, ting ting, selamat kepada host karena telah menyelesaikan misi. Hadiah telah muncul, kemampuan tingkat SSS sedang diundi secara acak. Silakan teriak. Slogan undiannya, gunakan guntur dan kilat untuk menembus malam. Sialan, siapa juga yang mau meneriakkan kata-kata ini? Bodoh amat, iblis wanita saja sudah kucium. Apalagi yang perlu dimalukan. Setelah itu, Budi mengangkat tangannya ke langit seperti orang gila dan berteriak kencang, gunakan guntur dan kilat untuk menembus malam. Seketika dari langit muncul sesosok raksasa yang sangat besar menggunakan petir dan menyambar langsung ke tubuh Budi. Keributan yang begitu besar membuat semua orang di kota memperhatikannya. Cepat lihat ke langit. Apa itu? Apakah dewa iblis turun ke dunia? Apakah ini tribulasi petir surgawi? Dari kejauhan datang seorang gadis sambil memegang sebatang rokok. Kelihatannya saja sudah tahu dia orang baik. Ternyata ada seseorang yang membangkitkan kekuatan melampaui tingkat S. Sejauh yang kutahu, di kota Changlan hanya pria itu yang telah melampaui tingkat S. Siapa orang ini? Mungkinkah dia adalah keturunan dari orang itu? Setelah petir menyambar beberapa saat, sosok raksasa di langit pun menghilang. Ting-ting, selamat kepada host karena telah mendapatkan kemampuan tingkat SSS. Ulasan oleh View. Karena kekuatan pemilik tubuh ini masih lemah, kemampuan level SSS Sui View masih belum terbuka sepenuhnya. Jika kekuatan pemilik tubuh meningkat, maka bisa perlahan-lahan membuka semua fiturnya. Jadi inikah kekuatan dari Sui View berdasarkan ingatan tubuh ini? Sebelumnya kemampuan terkuat yang diketahui publik di dunia ini hanya level S, sedangkan aku langsung membangkitkan level SSS. Kalau begitu, berarti aku sudah tak terkalahkan di dunia ini. Dengan kemampuan level SSS, aku yakin tak lama lagi aku bisa menjadi seorang suhu yang mencapai puncak kehidupan. Baru memikirkannya saja sudah membuatku sedikit bersemangat. Tiba-tiba sistem memberikan notifikasi bahaya, peringatan terdeteksi sejumlah besar monster hantu mendekat. Saat ini kekuatan milik Tuan Selema Anjing, cepat tinggalkan tempat ini. Kekuatanku saat ini tidak stabil, tidak bisa bertarung gegabah. Kabur adalah strategi terbaik, gue cabut duluan. Setelah Budi berlari kencang selama setengah jam, akhirnya dia menemukan jalan pulang. Melihat rumah yang super besar itu, Budi tidak percaya, inikah rumahku? Ya, gedung setinggi 20 lantai. Harganya paling tidak 100 juta kan? Ini pertama kalinya aku masuk ke rumah sebesar ini, jadi sedikit gugup. Tenanglah Budi, ini rumahmu. Begitu membuka pintu dan masuk, sudah ada seseorang yang menunggu. Astaga, seorang gadis kecil berambut pink sambil memeluk boneka beruang dan mengucek matanya. Dia adalah Dewi. Dia berkata, "Kak, kenapa baru pulang sekarang? Aku hampir saja lupa kalau aku punya seorang loli di ruang bawah tanah bernama Dewi." Kakak, kenapa badanmu penuh dengan luka? Luka. Takut membuatnya khawatir. Budi menggaruk kepalanya sambil tertawa canggung. Tadi, hujan jadi jalannya licin, aku tidak hati-hati, makanya jatuh nyungsep. Kakak benar-benar tidak hati-hati. Kak, aku sudah membuatkan air jahe. Cepat diminum ya kak, terima kasih. Tikni lumayan juga punya adik perempuan yang begitu pengertian. Dalam ingatanku, sejak kecil aku telah diadopsi oleh keluarga Lam. Setelah orang tua angkatku meninggal, aku dan kakak perempuanku Lam Huar dan adik perempuanku Dewi tinggal bersama-sama. Kakak dan adikku sangat cerdas, mereka berdua adalah jenius dengan kemampuan luar biasa. Hanya aku yang seorang sampah sering diejek oleh orang lain. 3 tahun yang lalu karena bakat kakakku,
Yang luar biasa dia terpilih untuk bergabung dengan Departemen Kemampuan Khusus. Karena sibuk dengan pekerjaan biasanya dia sangat jarang pulang. Oleh karena itu, aku yang bertanggung jawab merawat adikku. Sayangnya diriku yang dulu terlalu tidak berguna bahkan dirinya sendiri saja tidak bisa diurus dengan baik, sikapnya terhadap adiknya juga sangat dingin. Punya dua saudari sebaik ini pemilik tubuh asli malah tidak tahu cara menghargainya. Tiba-tiba sebuah suara membuat Budi menyemburkan minumannya. Budi keluar kau sekarang juga. Budi menoleh dengan wajah kesal dan berkata, sialan pas gue lagi minum malah gedor-gedor pintu bikin jantungan aja. Saat menoleh dia hanya melihat seorang cewek cakep bernama Putri. Setelah diingat-ingat sepertinya dia ini teman masa kecilku. Budi bertanya dengan heran untuk apa kau datang kemari. Putri menunjuk lurus ke wajah bodoh Budi sambil memarahi. Budi masih punya muka kau untuk pulang. Tadi pagi kau membuat keributan di depan semua teman sekelas untuk menyatakan cinta. Padaku kau benar-benar membuatku kehilangan muka. Malam ini kau harus menjelaskannya padaku. Saat ini Budi baru ingat bahwa setelah menyatakan cinta pada Putri di dekat sekolah dia dipukuli sampai mati oleh orang lain. Kedua kejadian ini, apakah ada hubungannya? Sudahlah lebih baik urus wanita ini dulu. Aku hanya bercanda. Ayolah, masa kamu anggap serius sih? Cewek galak sepertimu mana berani aku suka. Dikasih gratis pun aku tidak mau, takutnya kamu akan menguras tenagaku sampai kering. Dibilang seperti itu membuat Putri kesal dan langsung mengangkat lengannya. Lalu menendangkan kakinya. Tapi entah bagaimana secara ajaib si cowok itu menghindar dengan sangat lihai dan melihat apa yang seharusnya dilihat. Dilihat oleh si cowok itu, melihat celahnya dia pun malu dan memarahinya habis-habisan. Budi dasar mesum, apa yang kamu lihat? Ganti rugi hadiah 9 bulan 10 hari untukku. Hah, sialan, aku kan tidak sengaja, lagi pula kamu yang membiarkan pemuda sepolos aku ini melihat bagian itu. Apa kamu tidak merasa bersalah sedikit pun? Cepat minta maaf padaku, dasar tidak tahu malu, rasakan ini. Tiba-tiba Dewi muncul untuk melindungi kakaknya. Putri, jangan membuat onar, menjauhlah dari kakakku. Sebentar. Aku tidak mau berdebat dengan bocah. Budi, jangan lupa besok sekolah akan mengadakan ujian. Kemampuan hanya mereka yang membangkitkan kemampuan di atas tingkat C yang berhak masuk ke Akademi Changlan. Sementara aku sudah sejak lama membangkit kemampuan tingkat A dan direkomendasikan langsung oleh sekolah ke akademi. Masa depanku sangat cerah. Sedangkan kamu seumur hidupmu tidak akan pernah bisa mengejar jejak langkahku. Nanti sebaiknya kamu masuk universitas kelas 3 saja dan menjadi orang biasa. Rendahan saja sudah cukup. Orang biasa katamu, sayangku kamu tidak tahu ya, kalau abang sekarang sudah membangkitkan kemampuan tingkat SSS. Mana mungkin bisa jadi orang biasa. Ting-ting, misi dari sistem telah tiba. Silakan tuan rumah. Membuat pilihan. Pilihan 1, bersabar sejenak demi kedamaian, jangan memberikan jawaban apapun yang akan membuat tuan rumah diremehkan. Hadiah misi 2 poin kelincahan. Pilihan 2, minta maaf pada Putri dan menerima pandangannya. Hadiah misi 10 poin kekuatan. Pilihan 3, membalas perkataan Putri dan bersumpah pasti akan membangkit kemampuannya. Hadiah misi 5 poin kekuatan. Meskipun hadiah dari pilihan kedua sangat besar, tetapi aku menolaknya. Aku akan memilih yang ketiga. Putri, aku beritahu kamu, aku bukan hanya akan tetap berada di jalan para pengguna kemampuan, tapi aku juga akan mengandalkan kekuatanku sendiri untuk masuk ke Akademi Changlan. Mendengar bualan si cowok itu, dia pun terkejut. Apa katamu? Setelah membual beberapa kalimat, si cowok itu berpikir kalau dirinya benar-benar keren bisa mengucapkan kata-kata yang begitu gagah. Ting-ting, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi. Hadiahnya adalah 5 poin kekuatan. Putri tiba-tiba tersenyum lalu berbalik pergi. Membual sih siapa saja juga bisa, tapi kekuatan adalah satu-satunya kebenaran. Aku sudah selesai bicara, urus saja dirimu sendiri. Putri, cepat atau lambat kamu pasti akan menyesal. Dewi juga menyemangati kakaknya. Semangat kakak, kakak pasti bisa membangkitkan kemampuan. Beberapa saat kemudian, saat si cowok itu sedang tidur nyenyak, tiba-tiba muncul sebuah mulut yang sangat panjang. Akhirnya aku menemukanmu, dasar jahat, kamu sudah merebut ciuman pertamaku, kamu harus bertanggung jawab seumur hidupmu. Keesokan paginya si cowok itu bangun kesiangan dan bergegas pergi untuk ujian. Dewi menyemangatinya dari rumah. Semangat kakak, tenang saja. Kakak pasti akan lulus ujian kemampuan. Kakak adalah yang terbaik, jangan sampai membuatku kecewa. Beberapa saat kemudian, di tempat ujian kemampuan ternyata Putri adalah pengawas ujiannya. Dia melihat jam tangannya dengan kesal. Sudah jam berapa ini, kenapa stafnya belum juga datang? Para siswa yang mengikuti ujian harap berbaris dengan rapi dan masuk ke dalam arena. Sekarang murid-murid ini, angkatan ini benar-benar tidak sebanding dengan angkatan sebelumnya. Dari dalam kerumunan Budi berdesak-desakan masuk. Budi menyentuh bahu seseorang dan bertanya, teman, permisi, apa benar di sini tempat ujian? Tiba-tiba orang itu berbalik dan dengan kesal memarahi Budi, jangan sentuh gue dong. Tiba-tiba dia terkejut, Budi. Orang ini masih belum mati.
Kenapa kamu di sini? Kamu Eko. Eko mendengus, tidak kusangka sampah sepertimu juga berani datang ikut ujian. Eko menyukai Putri, dia adalah saingan cintaku sebelumnya. Kemungkinan besar dialah yang mengirim orang untuk membunuhku, aku sama sekali tidak bisa melepaskannya. Ujian. Kemampuan supernatural resmi dimulai. Ujian kali ini menentukan masa depan semua orang, hanya yang berhasil membangkitkan kemampuan tingkat C dan di atasnya yang punya kesempatan masuk ke Akademi Changlan. Semuanya harap serius. Orang pertama, ujian Wang Xiaoming. Dia meletakkan tangannya untuk tes, wajahnya sedikit cemas. Wang Xiaoming Zong, kemampuan supernatural tipe alat level F tidak memenuhi syarat. Su Qiang stik pedas, kemampuan supernatural tipe makanan level D tidak memenuhi syarat. Hu Shuai tisu toilet tidak memenuhi syarat. Berikutnya, Eko. Melihat Eko naik untuk tes para fangirl sampai ngiler level B, bukan ini level A, ini adalah kemampuan supernatural tipe transformasi level A. Anjing penjaga, benar-benar hebat si Eko dengan mudah membangkitkan kemampuan level A Putri yang di atas. Juga sedikit waspada, tidak kusangka orang ini kekuatannya meningkat berhasil membangkitkan kemampuan level A. Berikutnya, Budi. Melihat Budi semua orang tertawa terbahak-bahak, si sampah Budi juga ikut ujian. Siapa yang memberinya keberanian itu? Haha, kalau dia bisa membangkitkan kemampuan, aku akan langsung makan kotoran. Sampah ini naik ke sana, hanya akan mempermalukan diri sendiri saja. Budi malah berkhayal, semua orang sedang memujinya langsung menunduk menyapa seperti idola, haha. Semua orang tersenyum padaku, pasti mereka merasa aku sangat tampan. Tiba-tiba penguji menunjuk ke barang super besar milik Budi dan berkata, Budi, resleting celanamu belum ditutup tuh. Memperlihatkan monster kecilmu yang menyembul keluar. Situasi seperti ini hanya butuh senyum percaya diri. Budi terbatuk beberapa kali. Mengalihkan pembicaraan, celana bukan intinya. Intinya adalah, aku akan segera membangkitkan kemampuanku. Semua kesombongan dan pandangan sebelah mata enyahlah dariku. Berikutnya adalah momen untuk menyaksikan keajaiban. Budi meletakkan tangannya untuk tes, hasilnya membuat semua orang sangat terkejut. Sekarang kalian tahu kan akulah yang terkuat sebenarnya. Kemampuan level SSS siapa lagi? Tiba-tiba penguji mengatakan sesuatu yang membuat si MC malu setengah mati. Budi, kemampuan level FFF, kemampuan cacat, kekuatan spesifik tidak diketahui. Level FFF, kemampuan cacat. Sialan, sistemnya ngerjain gue ya. Melihat itu, Eko langsung meremehkan ketua, haha, benar-benar tidak mengecewakanku. Budi ditambah kemampuan cacat sangat serasi. Bocah Budi ini sudah jadi sampah di kehidupan selanjutnya. Jangan harap bisa merebut Putri dariku. Aku dengan susah payah baru bisa membangkitkan sekali. Tidak kusangka malah kalah telak seperti ini. Yang kampungan ternyata aku sendiri. Tidak benar, pasti di dalamnya terjadi suatu masalah. Melihat situasinya tidak baik, sebuah suara tiba-tiba bergema di dalam kepalanya. Sepertinya kamu butuh bantuanku. Aku adalah hantu wanita sari, aku datang untuk membantumu. Saat sedang linglung, Budi dikejutkan oleh suara. Juri pun tersadar, tunggu dulu, potensi kemampuan spesial Budi meningkat sangat cepat. Apa yang terjadi? Kecepatannya sangat tinggi dan masih terus meningkat. Menurut data terbaru, potensi kemampuan spesialnya tingkat S. Jika aku tidak salah ingat, orang dengan kemampuan spesial yang memiliki potensi tingkat S di bawah kondisi kultivasi yang sangat keras, punya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan spesialnya ke tingkat A. Putri, yang di atas tersenyum licik sementara Eko memasang wajah masam tidak percaya. Meskipun kemampuan spesialmu hanya tingkat FFF, tapi kau memiliki potensi tingkat S. Jadi kali ini kau dianggap lulus. Mantap, mulai sekarang aku adalah pengguna kemampuan spesial sejati. 10 menit kemudian tes putaran kedua. Di ruang tunggu, Eko dengan kesal menghampiri Budi untuk cari gara-gara. Sampah selamanya tetaplah sampah. Biarpun punya potensi menantang surga, pada akhirnya Ango tetap saja sampah. Masih ada tes putaran kedua setelah ini. Kau pasti tidak akan bisa lulus. CCK, iri ya? Bukankah kau sedang iri dengan kekuatanku? Kan saking kesalnya Eko berteriak, siapa juga yang iri dengan sampah sepertimu? Kalau kau memang punya kemampuan, ayo kita bertarung. 1 ronde. Aku ini tuan muda pertama keluarga Deng, kalau berani pukul saja aku. Kau takut ya? Seolah sudah menunggu ini, sistem langsung memberikan pilihan. Pilihan 1, tunjukkan ekspresi meremehkan secara langsung. Tidak sudi menatap Eko. Hadiah misi 3 poin kelincahan. Pilihan 2, penuhi permintaan Eko agar dia mendapatkan pencerahan. Hadiah misi 3 poin kekuatan. Pilihan ketiga, maju dan peluk Eko, gunakan perasaan tulus untuk menyelesaikan dendam. Hadiah misi 3 poin mental. Pilihan ketiga ini kedengarannya agak lain. Nih, Budi langsung memilih pilihan kedua. Dan begitu saja mulut Eko langsung rontok. Halo semuanya. Lihatkan dia sendiri yang menyuruhku memukulnya. Permintaan aneh seperti ini seumur hidupku aku belum pernah melihatnya. Ting-ting, selamat kepada host karena telah menyelesaikan misi mendapatkan 3 poin kekuatan.
Bahkan ayahku saja tidak pernah berani memukulku, kau malah berani melakukannya. Cari mati ya, melihat Eko hendak menyerang seseorang datang untuk melerai hentikan ujian pertarungan sungguhan tahap kedua akan segera dimulai. Para siswa yang kemampuan spesialnya sudah memenuhi standar, silakan ikuti aku bersiap menuju lokasi pertarungan. Budi kemudian memperhatikan lencana di lengan gadis itu. Lencana tersebut memiliki pola berbentuk belut. Kalau begitu dia pasti orang dari Akademi Tenglan. Adegan beralih ke pinggiran kota Tenglan. Perkenalkan, namaku Rina, murid peringkat 1 dari Akademi Tenglan sekaligus penguji kalian. Ujian pertarungan sungguhan tahap kedua ini sangat penting, mereka yang lulus bisa langsung masuk ke Akademi Tenglan dan menjadi murid resmi, jadi kalian semua harus berjuang sekuat tenaga. Apa kalian mengerti? Entah dia mendengarkan atau tidak, tapi si jagoan kita sudah memindai setiap lekuk tubuh. Rina sepertinya merasakan tatapan mesum cabul dari Budi, jadi dia melototinya. Sopir yang sedang mengantar para siswa untuk ujian tiba-tiba diserang sekawanan kelelawar dan langsung membanting setir untuk menghindar. Karena belokan yang tajam, si jagoan kita pun terlempar, wajahnya menabrak kaca sampai penyok. Situasi apa ini? Kenapa mobilnya terbalik? Dari mana datangnya monster sebanyak ini? Rina juga terkejut. Apa yang terjadi? Kita bahkan belum sampai di lokasi ujian tapi sudah diserang oleh para iblis. Semuanya maju bersama, habisi mereka semua. Para monster ini, para murid juga mengikuti kata-kata Rina untuk berani ambil risiko demi keuntungan besar. Geng ini langsung mulai bertarung begitu saja, rasanya ada yang aneh. Eko melihat Budi berdiri sendirian dan bersiap untuk menyerangnya diam-diam. Saat hendak beraksi, seekor kelelawar tiba-tiba melesat ke arah mereka berdua. Mengambil kesempatan ini, Eko menangkap kelelawar itu dan melemparkannya langsung ke Budi, tapi Budi bukan orang sembarangan, dia langsung bereaksi dengan melancarkan tendangan naga murka. Kelelawar itu kembali ke arah Yang Xiao. Eko dengan kesal merobek kelelawar itu menjadi dua, mulutnya masih mengomel, jangan pikir kamu bisa kabur kali ini, lain kali kamu tidak akan selamat, Budi, aku tidak akan melepaskanmu. Saat keduanya masih adu mulut, Rina sudah membereskan semua kelelawar dan mendarat di tanah dengan pose ala Avenger. Para murid bersorak gembira, kita menang, pengawas Rina hebat sekali, yang melipat tangannya sambil sok keren dan berkata, tadi itu aku cuma pemanasan kok sudah selesai secepat ini. Jago banget aktingnya. Tiba-tiba sebuah getaran muncul membuat semuanya panik. Tak lama kemudian beberapa rantai muncul dari tanah dan mengunci Budi dan teman-temannya. Lalu seorang pria yang terlihat sangat mesum datang dengan motor gedenya. Budi baru melihatnya saja sudah bisa menilai aura iblisnya kuat sekali. Pria pengendara motor itu berhenti lalu menjulurkan lidahnya sambil menjilat bibir dan berkata, oh coba aku lihat ada berapa manis-manisku yang tertangkap di sini. Setelah itu dia mendekati seorang cewek yang bodinya mantap, yang ini lumayan juga. Halo sayang, ayo kita main yuk, main lidah-lidahan. Seseorang berteriak, jangan sentuh pacarku. Oh kalau begitu sentuh kamu saja ya, aku suka yang liar. Cowok cewek nggak penting, yang penting ada lubangnya. Rina tidak berpura-pura lagi, dia langsung menghancurkan belenggunya. Sebelum menyerang si mesum itu, Rina juga membantu menghancurkan rantai untuk Budi. Baru saja melesat ke arah si mesum, tapi entah bagaimana Rina sudah dihajar olehnya. Hingga terpental ke si jagoan ini. Si jagoan yang halu ini bergumam, pahlawan selalu muncul di saat paling genting. Tidak salah, akulah pahlawan itu. Ting sistem memberikan misi, silakan host membuat pilihan. Pilihan 1, peluk Rina dan pergi dari sini, langsung kabur dari tempat kejadian. Hadiah misi 2 poin kelincahan. Pilihan 2, berlutut memohon ampun pada iblis ular roh agar melepaskan semua orang. Hadiah misi 2 poin kekuatan. Pilihan 3, habisi iblis ular roh, selamatkan semua orang. Hadiah misi evolusi kekuatan super cacat. Salah satunya bisa jadi kekuatan peningkatan kekuatan super. Bagiku kekuatan super adalah kekuatan tempur yang paling penting, aku pilih yang ketiga. Bereskan saja dia, biarkan aku. Budi yang mengalahkan musuh lawannya setidaknya adalah monster tingkat B. Budi, bagaimana mungkin kamu bisa melawannya? Atau mungkin dia akan melepaskan potensi terpendamnya, bisa saja bertaruh sekali. Mengabaikan semua ocehan tidak penting itu, tidak bisa menghentikan si jagoan ini menerjang ke arah iblis ular roh. Si jagoan ini memasang tampang serius yang super keren, kepalanya belum lama keren sudah dihajar satu pukulan oleh iblis ular roh sampai pecah berantakan. Para murid yang tadi percaya pada si jagoan ini sekarang kehabisan kata-kata. Di udara Budi bertanya pada dirinya sendiri, sialan kenapa tiba-tiba seekor kupu-kupu merah muncul di alam bawah sadar si jagoan ini. Dia berkata, dasar bodoh, sepertinya kamu sama sekali tidak mengerti, kamu harus memfokuskan pikiranmu, kumpulkan semua energi spiritual di dalam tubuhmu ke lengan kanan ini. Ingat, rajin mengocok, keberuntungan akan datang. Oh jadi begitu, aku mengerti. Di saat situasi genting si jagoan ini masih saja antara ilusi dan kenyataan. Jangan-jangan dia mau menciumku sebagai seorang pria, aku harus proaktif dong. Kak Sari, aku datang. Sari pun marah besar dan memaki-maki Budi lalu
Kenapa kau bengong di situ? Cepat bertarung sana. Budi jangan mati dulu, lepaskan kami dulu. Masih bisa berdiri ya, menarik, paman ini akan serius sekarang. Budi berdiri dan mengambil posisi bertarung. Melihat pria itu masih sok keren, para murid berteriak masih mau sok kuat. Berlagak terus. Sampah sepertimu jangan bikin malu lagi. Masih bergaya segala, bocah ini mati saja kau. Selesai bicara, Ling Simo mengayunkan rantainya, tetapi Budi berhasil menangkapnya sambil mencibir. Cuma segini saja. Paman belum sarapan ya, sini dong sayang. Budi menarik Ling Simo lalu membantingnya ke batu. Rina dan Eko terkejut bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi sekuat itu. Dari mana kekuatannya berasal? Ling Simo berdiri sambil menepuk-nepuk debu lalu tertawa senang. Tidak buruk, bisa membuatku sampai batuk darah, menarik sekali. Ling Simo melompat ke atas motornya seperti lubu menunggangi Red Hair ditambah 12 penetrasi armor dan 5 kecepatan lari, lalu melesat ke arah pria itu, membuatnya menghindar sampai hampir kencing di celana. Ling Simo menikung tajam mengayunkan rantainya. Rina juga tidak tinggal diam, dia menggunakan kekuatan spiritual untuk menghancurkan semua rantainya. Ling Simo menjadi kesal. Mau main keroyokan ya? Lihat saja berapa lama kalian bisa bertahan. Tiba-tiba dia menoleh ke belakang dan terkejut, ternyata pria itu entah sejak kapan sudah melompat ke atas motornya. Melihat ada kesempatan, Rina memanfaatkan momen saat Ling Simo lengah, ia mengayunkan pedang yang membuat Ling Simo terlempar dari motornya. Tiba-tiba Ling Simo mengucapkan dialog yang sepertinya sudah diatur, sialan, kekuatan spiritual di tubuhku hampir habis, daripada mati konyol, lebih baik aku mati bersama kalian. Rina mendorong pria itu sambil berteriak dia akan meledakkan diri, cepat lari, Ling Simo. Begitu saja meledakkan diri sampai tewas. Rina dan Budi pun keluar dari kepulan asap. Melihat Rina terluka, pria itu bersikap jantan dan dengan baik hati menawarkan bantuan. Dadamu terluka, bagaimana kalau aku bantu meremasnya sedikit? Para fangirl yang tiba-tiba melihat pria itu tampan dan perkasa langsung mengerubunginya seperti lalat. Budi, ternyata kau sehebat ini ya. Budi, kau keren banget. Tenang-tenang, satu persatu ya. Eko yang berdiri di samping merasa kesal, sialan, dari mana sebenarnya bocah ini mendapatkan kekuatan itu. Ting berhasil mengalahkan Ling Simo, misi selesai. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan satu fragmen kemampuan khusus. Bagus sekali, aku bisa perlahan-lahan membuka kekuatan khusus ini, tetapi tetap rendah hati adalah kunci utama. Mulai sekarang aku harus menjadi pria tampan yang dingin dan misterius. Tiba-tiba semua orang menunjuk ke langit. Apa itu yang terbang ke arah sini? Dari langit sebuah benda terbang yang mirip mata mengeluarkan suara. Dengan ini saya nyatakan ujian pertarungan yang sesungguhnya. Untuk tahap kedua telah berakhir. Apa tahap kedua? Sebenarnya apa yang terjadi? Jangan-jangan serangan tadi memang sudah direncanakan. Isi dari ujian tahap kedua sebenarnya adalah ujian pertarungan sungguhan. Kejadian yang mendadak ini, penampilan kalian semua telah direkam oleh kamera tersembunyi. Siswa dengan performa terbaik akan resmi menjadi murid baru di Akademi Changlan. Rina marah dan mengumpat, sialan, kenapa tidak memberitahuku dari awal? Aku kan juga seorang penguji, pihak akademi melakukan ini karena ingin menguji situasi yang sebenarnya ketika. Nanti akan kujelaskan padamu sekalian. Aku umumkan peserta terbaik dalam ujian kali ini. Dia adalah siswa Budi. CMC dengan bangganya mengusap rambutnya, agar terlihat keren. Ini adalah kejutan yang tak terduga, harus rendah hati, harus rendah hati. Rina dari kejauhan bergumam dalam hati di dalam diri Budi ini. Menyembunyikan potensi yang sangat mengerikan. Dengan bergabungnya, dia masa depan Akademi Changlan akan mengalami gejolak yang sangat besar. Pindah adegan ke rumah CMC. Lindsay senang mendengar beritanya, kakak kau sudah lulus ujian. Ya kakakku hebat sekali, sudah pasti lulus dong. Mulai sekarang kakak juga seorang pengguna kekuatan super ya. Bisa bergabung dan belajar di Akademi Changlan, bagus sekali. Kalau begitu apa nanti kakak akan meninggalkan rumah dan tinggal di asrama sekolah? Kakak pasti lelah sekali, istirahatlah sebentar. Aku akan siapkan makan malam, jangan lupa sampaikan kabar baik ini pada kakak perempuan juga ya. Oke, terima kasih CR. Budi baru saja masuk ke kamarnya dan langsung menelepon seseorang. Kak, benar sekali, aku sudah lulus ujian. Bagus sekali, memang pantas jadi adikku. Aku masih ada misiku, tutup dulu teleponnya ya. CMC pun langsung melompat ke tempat tidur dan menghela napas lega. Hah, kakak Lin Hua benar-benar misterius, entah kapan aku bisa bertemu langsung dengannya. Aduh, kepalaku sakit sekali, datang lagi ya. Tatapan mata CMC tiba-tiba kehilangan sisi kemanusiaannya. Ternyata benar kau ya, baru saja bertemu. Langsung memelukku begitu saja. Bagaimanapun juga aku ini laki-laki yang penuh hasrat loh. Kalau kau gampangan begitu hati-hati, aku bisa berbuat kesalahan loh. Kangen padaku ya Budi, aku membutuhkanmu. Aku bisa mengajarimu cara meningkatkan kekuatan, tapi kau harus menyetujui satu syarat dariku. Syarat apa? Tiba-tiba wajahnya menjadi serius dan melanjutkan, menikahlah denganku. Pindah adegan. Di dalam dunia spiritual Budi, kau dan aku menandatangani kontrak jiwa dan menikah bersama. Aku ini orang baik-baik loh, mana bisa sembarangan menikah.
Begitu, kita juga harus melakukan beberapa hal memalukan untuk membuktikan hubungan kita kan, tapi aku sudah tidak bisa menunggu lagi. Tanpa membiarkan si MC mengoceh Sari, langsung menggunakan kontrak darah segar. Budi berteriak kesakitan dengan darah segar sebagai saksinya. Pernikahan hantu berhasil. Tiba-tiba ingatan Sari muncul di benak si MC 1000 tahun yang lalu Dewa Iblis turun ke dunia darah. Tertumpah di dunia manusia para pahlawan gugur dalam pertempuran. Reinkarnasi selama 1000 tahun dan kembali ke dunia. Ini adalah ingatan kehidupan masa lalu Sari. Ya aku lelah sekali. Setelah itu Budi pun langsung tertidur pulas. Keesokan paginya kakak bangun sarapan yuk, tadi malam. Kakak tidur nyenyak sekali, aku tidak tega membangunkanmu. Budi menjawab dengan lelah, aku tahu. Sial kenapa Sari? Menghilang lagi. Bukankah malam pertama seharusnya kita melakukan ritual suami istri? Aku bahkan belum melakukannya. Dan ditambah lagi ada ingatan kehidupan masa lalu. Miliknya itu sebenarnya ada apa? Nanti kalau ada kesempatan, aku harus menanyakannya dengan jelas. Tapi hari ini adalah hari. Untuk mendaftar ke Akademi Changlan, aku harus berpisah dengan Sier. Sesaat kemudian kedua kakak beradik itu pergi ke terminal bus. Di terminal, Lindsay memegang erat tangan Budi terlihat enggan. Aku tidak mau kakak pergi. Dasar bodoh, bukannya kakak tidak akan kembali. Kalau kakak libur, aku pasti akan pulang menemuimu. Oke, gadis ini kenapa makin lama makin manja ya? Sayang sekali aku tidak tahu situasi di Akademi Changlan, jadi aku tidak bisa membawanya bersamaku. Sier, tenang saja, kakak pasti akan pulang menemuimu kok. Sopir bus yang sudah menunggu lama pun berkata, sudah tidak keburu cepat naik. Oke, aku datang. Aku datang. Selamat tinggal, jaga dirimu baik-baik ya. Selamat tinggal kakak. Tiba-tiba wajah Lindsay menjadi gelap dan tersenyum dengan sangat aneh. Berbahaya abang tidak perlu mengunjungiku, Sier pasti akan mencari abang sendiri. Pindah adegan. Tiba di Akademi Changlan. Akademi Changlan ini memang megah sekali, yang penting cewek-cewek cantiknya tidak kurang. Tapi para gadis cantik bisa dilihat nanti. Tugasku yang paling penting adalah mendaftar masuk. Siapa ya yang akan jadi guru pembimbingku? Saat ini di aula pendaftaran akademi seseorang dengan marah menendang meja dan membanting kursi sambil berkata, aku tidak peduli angkatan siswa, berbakat kali ini adalah milikku. Berdasarkan apa kau begitu percaya diri Zu? Apa kau mengandalkan dadamu yang besar itu? Benar sekali. Benar memangnya. Kenapa kalau dada besar hebat sekali ya? Kalau dada besar memangnya bisa seenaknya. Maaf ya, punya dada besar itu memang benar-benar bisa seenaknya. Tiba-tiba dari belakang kerumunan orang bersorak, Budi, kau Budi hamba adalah Budi tampan dan perkasa. Ada apa para saudara? Saat Budi muncul segerombolan guru menerjangnya seperti orang kelaparan. Bukankah Budi adalah seorang murid berbakat? Ngapain lagi dia di situ? Maju tangkap dia. Budi, jadilah muridku. Kalau kau menerimaku sebagai guru akan langsung kuberi hadiah. Pil obat tingkat dewa, aku tidak kekurangan murid perempuan. Para suji akan membuatmu melayang. Selain itu ada juga hak istimewa dari Sumei. Datanglah padaku, aku punya barang bagus. Datanglah padaku, akan kupinjamkan. Istriku, kalian berdua terlalu dangkal. Aku tidak seperti itu. Aku akan membuatkanmu acara siaran langsung. Memanfaatkan ketampananmu untuk memberitahu seluruh siswa di akademi agar kau menjadi super idol. Gimana, keren kan? Pilih aku, kubunuh kau sampai mati. Sekerumunan orang mengerumuni pria itu sampai dia tidak bisa bernapas. Jangan berebut lagi, kalau ada apa-apa bicarakan baik-baik, jangan memaksa. Seorang pria dong Lawang, jangan kira aku tidak tahu trik murahanmu itu. Jangan bicara soal pil obat tingkat dewa, kau bahkan sebiji pil pun tidak punya. Berdasarkan apa kau berebut budi denganku? Jangan kau sebut-sebut aku dasar, bajingan. Kau sendiri adalah seorang jomblo ngenes, masih berharap bisa memperkenalkan Sumei pada Budi. Rasakan ini. Hari ini kita harus menentukan siapa pemenangnya. Pria itu bergumam, memang pantas disebut Akademi Changlan benar-benar sengit. Budi pemuda tampan, aku adalah guru Wulan Zipeng. Datanglah ke kelasku. Sialan ini orang baik Wulan, jangan harap kau bisa merebut murid dari kami. Wulan, menyingkirlah bocah, jangan dengarkan mereka. Mereka ini segerombolan penipu. Melihat pria itu terkena jurus serangan dada pertahanan bokong, Wulan pun mengeluarkan jurus pamungkasnya. Asalkan kau menerimaku sebagai guru, aku akan membiarkanmu tinggal di asrama terbaik. Nanti akan kuberikan kau keuntungan spesial. Semuanya langsung mimisan berjamaah. Wulan, kau tidak punya etika bela diri, tidak tahu malu. Sebenarnya kami kalah di mana? Pria itu langsung membakar dupa untuk menerima guru. Guru di atas, terimalah sembah sujudku. Maaf semuanya. Xiao Ke sudah kuterima berdasarkan kekuatanku sendiri. Setelah kembali, ingatlah untuk berlatih kultivasi dengan baik. Jangan sampai mempermalukan aku. Jika kau membuatku malu, akan kuperas tenagamu sampai habis. Baik kakak. Eko berdiri dengan malu-malu di sudut sambil menatap dengan kesal. Beberapa saat kemudian, si pria dari Sik Valley tiba di asrama lingkungan akademinya. Memang tidak buruk lagi pula. Dapat asrama pribadi.
Akademi ini benar-benar surga, alangkah baiknya jika bisa bermain-main dengan para gadis cantik. Saat sedang bersantai, tetangga yang ramah keluar dan memanggil kau Budi yang baru datangkan. Namaku Siang Kian, juga murid dari kelas. Wulan, anggap saja aku seniormu. Sesuai pengaturan guru, mulai sekarang aku akan bertanggung jawab membantumu belajar. Halo, aku Siang Kian. Kakak senior, kedepannya mohon bimbingannya. Haha, tidak perlu sungkan, panggil saja aku Kak Gendut. Boleh juga. Tiba-tiba Kak Gendut merangkulnya dan bertanya, aku mau tanya padamu. Satu hal, apakah guru tahu Wulan itu galak-galak adalah aset mematikan di dunia manusia? Hihi, begitukah? Kalau begitu kamu pasti setuju menjadi muridnya. Setelah digoda olehnya kan, dia juga berjanji akan memberimu imbalan. Yang spesial kan? Benar sekali, memangnya ada masalah. Awalnya aku juga tertipu seperti itu, sebagai orang yang lebih dulu mengalaminya. Aku beritahu padamu, kamu sudah ditipu oleh guru tahu Wulan. Apa maksudmu? Apa jangan-jangan Wulan ini punya rencana licik? Sejujurnya, padamu julukan lain guru tahu Wulan adalah iblis wanita. Aku bahkan belum membahas hal-hal lainnya, tapi imbalan spesial yang dia janjikan padamu itu benar-benar mengerikan. Kemungkinan besar kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Lagi pula imbalan dari guru tahu Wulan itu semuanya bohong. Aku khawatir kamu tidak akan kuat. Masalah ini sangat rumit. Kamu hati-hati bermainkan olehnya sampai hancur. Si MC mendengarnya dan menjadi sedikit ngeri. Benar atau tidak ya? Tapi setelah mendengar ucapan senior itu, aku malah jadi semakin menantikannya. Kakak senior, tenang saja, aku tidak apa-apa. Hah, kalau begitu pandai-pandailah menjaga dirimu. Baik-baik, aku pergi dulu. Pindah adegan ke kamar Ayah Eko. Kakek si Budi itu hari ini dia sudah diterima oleh Wulan sebagai muridnya. Semua orang ingin melawannya, membuat cucumu ini malu. Kakek harus membantuku. Baiklah, aku tahu. Tidak perlu khawatir, kakek akan membantumu membereskan bocah yang tidak tahu diri itu. Pindah adegan ke tempat si MC. Saat ini Budi sedang bersantai di bak mandi. Nyaman sekali, tidak kusangka di asrama ada kamar mandi pribadi begini. Saat sedang menikmatinya, tiba-tiba Sari muncul entah dari mana. Sialan, kenapa kamu selalu saja muncul seperti hantu begitu? Jangan-jangan kamu ada di dalam tubuhku. Sebenarnya aku memang selalu berada di dalam dunia spiritual milikmu. Budi bertanya dengan penasaran, dunia spiritual itu apa? Dunia spiritual adalah ruang yang terbentuk dari evolusi jiwa di dalamnya. Tersembunyi aura pertarungan dari kekuatan spiritual, dan dunia spiritual milikmu ini sangatlah luas, dengan kekuatan spiritual yang sangat besar. Hanya saja kekuatanmu secara keseluruhan terlalu lemah, jadi tidak bisa memanfaatkannya sepenuhnya. Kalau begitu, saat kau membuat kontrak pernikahan hantu denganku di dalam dunia spiritualku, itu pasti karena kekuatan spiritualnya kan? Benar. Sebenarnya dunia spiritualku sudah hancur, tetapi dalam wujud roh aku tidak bisa menyimpan terlalu banyak kekuatan spiritual. Karena itu setiap selesai beraksi dan bertarung, aku perlu segera memulihkan kekuatan spiritualku, dan kamulah pilihan yang terbaik. Kalau begitu, ayo kita langsung ke malam pertama saja. Aku akan menggunakan tongkatku untuk menyalurkan kekuatan spiritual padamu. Saat adegan menarik akan dimulai, tiba-tiba ada yang mengganggu. Anjing mana ini? Siapa yang mengetuk pintu di saat seperti ini? Orang jahat itu akan disambar petir tahu. Tidak membuka pintu dan tidak melihat siapapun. Aneh, apa ini hanya lelucon? Jas, sialan, siapa yang sinting begini? Tiba-tiba sebuah semak bergerak melesat lurus ke arah Budi, tetapi Budi masih bisa menghindar dengan sangat mulus. Ada sesuatu yang baru saja terbang ke dalam kamarku. Musang ini jangan-jangan siluman musang ya? Si musang berdiri di atas kursi berpose keren sambil berkata, bisa-bisanya kau menghindari seranganku. Kau lumayan punya kemampuan juga, tapi coba kau lihat aku. Aku ini lebih mirip manusia atau dewa? Si MC menunjukkan ekspresi meremehkan. Musang emas angin padang rumput dari legenda ku dengar. Pada malam bulan purnama, siluman dengan kultivasi tinggi akan mencari orang untuk bertanya. Apapun jawaban yang diberikan orang itu, ia akan berkultivasi menjadi wujud tersebut. Tapi hewan di depan ini sudah menjadi roh. Bagaimana bisa mencari orang untuk kawin? Musang itu melihat kesempatan bagus, dia pun langsung melesat untuk menghabisi pria itu. Tapi sebelum sempat berbuat apa-apa, sudah dihalangi oleh gunting sari. Hanya dengan kekuatanmu kau berani menyentuh priaku? Musang seperti ini, langsung bunuh saja, sudah cukup istriku, jangan terburu-buru. Mendengar pria itu memanggilnya istriku, Sari dengan gembira berbalik bertanya pada Budi, ada apa? Jika dia sudah datang untuk kawin kita, sepertinya kita harus menjadi orang baik, berikan dia sebuah gelar, anggap saja dia sebagai makanan. Mendengar itu si musang ketakutan sampai kencing di celana. 10 menit kemudian, musang itu pun diikat dengan kencang. Apa menurutmu musang emas bisa dimakan? Bagaimanapun juga kuliti saja dulu. Sudah, memakannya adalah hal yang baik kok. Si musang menangis sejadi-jadinya. Dua iblis ini, bahkan musang emas, selucu diriku pun mau kalian makan. Kalau tidak mau dianggap makanan, katakan yang sejujurnya. Kenapa kau menyerangku diam-diam? Apa ada yang mengirimmu ke sini? Aku tidak akan memberitahumu, dewa.
Agung ini lebih baik mati daripada menyerah. Istriku, kau siapkan apinya dulu, hari ini kita akan membuat barbeque. Si Musang ketakutan setengah mati. Aku bicara Yang Guang yang mengirimku untuk menyerangmu. Yang Guang. Ya, ternyata dia kakeknya Eko, tetua tingkat tinggi dari Akademi Changlan. Mereka selalu ingin membunuhku. Kedepannya aku harus lebih hati-hati. Ding, silakan tuan rumah membuat pilihan. Pilihan satu, lepaskan musang ini, berikan hewan kecil ini sebuah jalan untuk hidup. Hadiah misi, satu buah pil pencuci sumsum membangkitkan bakat bawaan tubuh fisik level S. Pilihan 2, bunuh musang ini, kirim dia ke surga barat. Hadiah misi, kepingan kemampuan khusus baru yang dapat memperkuat kekuatan kemampuan khusus. Pilihan 3, berubah menjadi koki dan menggunakan musang ini untuk membuat makanan lezat. Hadiah misi, panci datar kualitas terbaik. Ada misi lagi, hadiah dari pilihan yang terakhir. Benar-benar menggiurkan, tapi memilih untuk melepaskannya akan meninggalkan masalah di kemudian hari. Mungkin melakukan ini juga boleh. Aku sangat berbelas kasih, sama sekali tidak akan membunuh. Aku tidak akan memakanmu. Si musang bertanya dengan tidak percaya. Benarkah? Aku tidak percaya. Sungguh, cepatlah pergi. Terima kasih, kau benar-benar orang baik. Ding, selamat kepada tuan rumah, telah menyelesaikan misi. Mendapatkan satu buah pil pencuci sumsum, telah disimpan di dalam inventaris sistem misi. Benar-benar sudah selesai. Kalau begitu aku tidak perlu berbuat baik lagi. Si musang merasa terharu sampai menangis. Akhirnya bisa lepas dari sarang iblis ini. Senang sekali. Tapi belum lama merasa senang, pria itu berlari mendekat sambil tertawa licik. Sayangku, mau pergi kemana? Mau kabur dari rumah ya? Bukankah tadi kau bilang akan melepaskanku? Kau mengingkari janjimu. Aku memang bilang akan melepaskanmu, tapi aku menyesal dan ingin menangkapmu lagi. Itu juga sangat masuk akal kan? Cepat masuk ke dalam panci sana. Alhasil si musang ketakutan sampai pingsan. Sari bertanya dengan heran, kau benar-benar mau memakannya? Lupakan saja, tolak. Makanan liar, aku punya cara yang lebih baik untuk menanganinya. Keesokan paginya si musang baru saja sadar dan melihat dirinya dirantai. Sialan apa ini, dewa? Agung ini seumur hidup malah dianggap sebagai anjing penjaga. Tidak, huhuhu, siapapun tolong aku. Pada saat yang sama, Budi baru bangun tidur lewat tengah hari. Tadi malam setelah memakan pil pencuci sumsum hadiah dari sistem, seluruh tubuhku menjadi panas, dan aku jatuh pingsan. Sepertinya Sari memelukku dan menemaniku sepanjang malam. Sepertinya punya seorang istri juga bukanlah hal yang buruk lagi pula. Suami menyentuh istri adalah hal yang wajar. Pria ini memang gerak cepat kalau soal beginian. Tangannya perlahan mendekati aset itu, tapi jangan harap deh. Sari terbangun dan langsung bertanya pada Budi. Tangan pria itu ditarik kembali, wajahnya malu-malu. Ada apa istriku Budi? Sepertinya kamu sudah menjadi lebih kuat dan juga lebih tampan, benar kan? Sepertinya pil pembersih sumsum sudah bekerja. Aku merasa seluruh tubuhku penuh energi. Adik kecilku juga membesar beberapa senti. Memang hebat sekali. Meskipun aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan pil pembersih sumsum itu, tapi aku beritahu kamu, jangan senang terlalu cepat. Istriku, tenang saja, aku tidak apa-apa kok. Pil pembersih sumsum yang kamu gunakan itu energinya sangat tinggi. Dengan kondisi tubuhmu saat ini masih belum bisa menyerap sepenuhnya energi itu. Waktu itu aku membantumu melancarkan energi dari pil itu, jadi kamu tidak terlalu kesakitan. Untuk bisa menyerap sepenuhnya energi pil pembersih sumsum, kamu harus memiliki peningkatan tubuh fisik level S. Kamu juga harus terus melatih otot dan tulangmu sendiri, melatih diri. Apa kamu punya cara yang lebih cepat? Bagaimana kalau kita melakukannya di dalam ranjang ini saja? Kita kultivasi ganda untuk berbagi kekuatan obatnya. Kalau begitu, aku ini apamu? Si kakak cantik, ini mulai merajuk. Sudah. Istriku, kau adalah ratuku. Aku ingin memakanmu setiap hari. Baiklah, akan kuberitahu kamu. Cara tercepat melatih otot dan tulang sebenarnya adalah dengan terus-menerus menggunakan kekuatan eksternal untuk memukul tubuh. Dipukul oleh kekuatan luar. Ya, maksudnya dipukuli artinya aku harus cari gara-gara minta digebukin gitu. Pindah adegan ke Akademi Changlan. Selamat datang semuanya. Di upacara penerimaan murid baru, silakan masuk sesuai urutan. Budi berjalan sambil berpikir, tidak tahu apakah cara yang dikatakan Hong yaitu bisa diandalkan atau tidak. Apa benar dengan dipukuli saja sudah cukup? Si gendut datang dan bertanya pada Budi, hari ini adalah upacara penerimaanmu, kenapa kamu tidak senang? Senang kok, aku hanya merasa diriku terlalu tampan. Jadi agak galau saja. Melihat pria tampan dengan aset besar, para gadis langsung naksir. Siapa itu? Tampan sekali. Sepertinya itu Budi, salah satu murid baru yang unggul. Nona Tang, selamat pagi. Oh, sudah datang ya? Biar ku perkenalkan, ini adalah Murong King Yue dan Agung, kakak seniormu di kelas yang sama denganmu. Cewek seksi ini adalah Murong King Yue, dan cowok yang suka pamer otot perut itu adalah Agung. Ada juga Rina yang sekelas dengan kita. Sebelumnya dia bertugas sebagai pengawas dalam ujian murid, baru mungkin kalian sudah pernah bertemu.
Rina memarahi Budi hari pertama masuk sekolah si Budi ini. Sudah terlambat, Kak senior Rina baru beberapa hari tidak bertemu tubuh kakak jadi semakin montok saja. Ya, tidak tahu malu. Kamu ngomong sembarangan apa hah? Tapi kan, terakhir kali kita sudah bersentuhan fisik. Tutup mulutmu untukku. Rina kesal setengah mati tapi pria itu menghindar sambil tertawa. Hihi, tidak kena, aku cuma bercanda kok. Maya menahan Rina dan berkata, sudahlah, orang rendahan seperti dia nanti akan ada yang membereskannya. Dasar bajingan, lihat saja nanti pukulannya tidak kena. Saat menghindar tiba-tiba wajah Budi menabrak sesuatu yang sangat kenyal. Itu adalah Hulan, wajahnya menabrak langsung ke asetnya tapi dia tidak marah malah berkata, bocah sepertinya kamu sudah lebih hebat. Selain itu aku sudah menyelidiki tentangmu. Sudah. Tidak kusangka Bayu ternyata adalah Bayu. Bayu Budi adalah putra dari Bayu idolaku. Bukankah Bayu dulu adalah orang dengan kekuatan super terkuat di kota Changlan kita? Ternyata Budi berasal dari keluar. Para ahli di keluarga tidak menyangka begitu banyak orang yang mengenal ayahnya, tetapi sebagai putranya, ingatannya sendiri sangat kabur. Putri berpikir dari kejauhan Budi tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Metode apa yang digunakan gadis iblis Wulan dari kelas 7 untuk membuatnya berkembang secepat ini? Eko masih saja kesal. Sialan, roh musang yang dikirim kakek masih belum kembali dan Budi baik-baik saja. Rencana serangan diam-diam itu pasti sudah gagal. Saatnya upacara penyambutan siswa baru. Semua orang diam untuk membiarkan orang tua di atas berbicara. Para siswa baru sekalian. Selamat pagi, saya adalah wakil kepala sekolah Akademi Changlan Adi. Hari ini saya sangat senang bertemu dengan kalian yang telah mendaftar. Di sini saya percaya semua orang datang ke tempat ini dengan mimpi menjadi seorang ahli. Maka dari itu kedepannya Akademi Changlan menantikan kebangkitan kalian semua. Sekarang selanjutnya, silakan para siswa berprestasi naik ke panggung untuk menerima lencana Changlan dan menyampaikan kesan mereka. Budi yang mendengarnya bertanya pada si gendut. Apa itu lencana Changlan? Lencana Changlan adalah hadiah yang diberikan akademi kepada siswa berprestasi. Itu adalah kartu identitas siswa untuk semua kegiatan di akademi dan pada saat yang sama juga merupakan sebuah item ruang untuk menyimpan barang sangat berguna. Akademi Changlan punya harta karun seperti itu. Lihatlah, ini adalah lencana Changlan milikku. Orang gendut sepertimu ternyata pernah menjadi siswa berprestasi juga ya, benar-benar tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Saja. Menyampaikan kesan siswa baru berprestasi kelas 1 Putri. Terima kasih kepada akademi telah memberiku penghargaan ini. Putri pasti tidak akan mengecewakan harapan semua orang. Benar-benar pidato standar. Siswa baru berprestasi kelas 2 Eko. Aku akan berjuang untuk menjadi ahli terkuat di akademi agar akademi bangga padaku. Gila, orang ini performanya biasa saja di gerbang kedua tapi bisa menjadi siswa baru berprestasi, sudah pasti dia punya orang dalam. Tunggu sampai aku naik ke sana, kalian semua akan tahu apa yang disebut kesan saat menerima penghargaan siswa berprestasi. Kelas 7 Budi. Ting, tuan rumah silakan membuat pilihan. Pilihan 1, sampaikan kesan yang normal. Bersikaplah sedikit rendah hati, hadiahnya adalah 5 poin kelincahan. Pilihan 2, sampaikan pidato yang sombong agar semua siswa dan guru tahu bahwa kaulah bosnya. Hadiahnya adalah 5 poin kekuatan. Pilihan 3, berikan pidato yang penuh semangat, bicaralah kepada semua orang dengan perasaan yang tulus. Hadiahnya adalah 5 poin pesona. Berurusan lagi dengan masalah pilihan sistem kali ini, bahkan ada hadiah poin pesona. Ini benar-benar membuat orang jadi penasaran. Kalau dipikir-pikir, sebagai pemuda baik-baik yang rendah hati, seperti aku seharusnya memilih yang pertama, tapi kali ini aku ingin menjadi bintang yang paling bersinar. Aku ingin dihajar habis-habisan. Aku pilih yang ketiga. Aku ingin menjadi orang baik. Budi mengambil lencana Changlan, bersiap untuk mengeluarkan skill bualan level maksimalnya. Saya sangat senang bisa mendapatkan gelar siswa berprestasi kali ini, tapi sayangnya saya rasa saya tidak pantas mendapatkan gelar ini. Apa yang dia bicarakan? Budi melanjutkan dengan berlinang air mata. Aku hanyalah seorang adik laki-laki yang payah. Kemampuanku rendah dan tidak berguna, tapi meskipun begitu akademi tetap memberikan gelar ini kepadaku. Aku tidak henti-hentinya mengagumi kehebatan akademi dan juga berterima kasih atas toleransi kalian semua padaku. Terima kasih akademi, terima kasih semuanya. Kedepannya aku berharap semua orang bisa memaklumiku. Aku akan berusaha menjadi lebih kuat, menjadi pilar akademi. Setelah selesai bicara, semua orang terharu. Terharu. Sorak-sorai memuji Budi, kau yang terbaik, tidak kusangka dia setampan itu dan juga rendah hati, aku jatuh cinta padanya. Mungkinkah selama ini aku salah paham padanya? Si sampah ini berani-beraninya merebut pusat perhatian dariku. Ding, misi selesai, mendapatkan 5 poin pesona. Hanya menunggu saat itu si gila itu langsung berubah sikap lebih cepat dari membalik buku. Maaf, aku akan bicara terus terang, kalian semua yang duduk di sini adalah sampah. Semua orang terdiam membeku, tidak bisa berkata-kata. Setelah itu si sinting itu berdiri di atas podium dan menari-nari menggila. Budi, aku suka disiksa, aku ingin dipukuli, tolong pukul aku dong. Yang mengagumiku, yang membenciku, ayo pukul aku di sini.
Dengan menumpahkan semua kebencian padaku seperti ini, semua orang pasti akan memukulku. Ini bisa dengan cepat membantuku menempa tubuhku. Teman-teman sekalian, upacara pembukaan hari ini telah berakhir. Silakan semuanya meninggalkan tempat ini dengan tertib. Aku harus membiarkan badainya datang sedikit lebih kencang. Sini ayo, sini pukul aku dong dasar bodoh, kalau berani maju sini. Semua orang bersiap untuk maju dan menghajar si sinting itu. Lalu si gendut dan Agung maju untuk menengahi. Teman-teman, demi menghormati kami, bisakah kalian melepaskan adik junior Budi untuk hari ini? Merasa rencananya digagalkan, si sinting itu langsung menyerang balik kedua temannya. Dasar gendut tidak berguna, dan si kasar, kalian berdua juga bagian dari para sampah itu ya, masih berani berpura-pura jadi pahlawan, pulang saja sana, ternak babi sialan, kau sengaja cari masalah ya? Pukul hajar sampai hancur mulutnya. Kerahkan seluruh tenaga hajar, dia sekerasnya untuk bagian belakangnya, serahkan saja padaku. Budi sudah benar-benar tidak tertolong lagi. Sepertinya aku tidak perlu turun tangan. Maya entah dari mana mengeluarkan sepotong semangka dan memberikannya pada Rina. Aku bilang juga, apa benar kan, orang rendahan seperti dia pasti akan ada orang lain yang mengurusnya, makan semangkamu dulu. Bocah ini benar-benar arogan, gayanya sangat mirip dengan Bayu di masa lalu, tapi dia membiarkan dirinya dipukuli seperti ini, mungkinkah ada tujuan tertentu? Keesokan harinya si sinting itu masih datang ke tempat yang sama menari-nari untuk memprovokasi semua orang. Pukul aku, kenapa tidak ada yang memukulku? Pria tertampan tak terkalahkan ini sudah berdiri di sini sejak pagi, tapi tidak ada satu orang pun yang datang mendekat. Sari muncul dan berkata, Budi, bagaimana kalau kita pulang saja, kita datang lagi lain hari. Aku tidak terima apa karena aku kurang keren atau selera semua orang yang terlalu tinggi. Sialan, aku jadi ingin memukulnya. Dia sudah memohon untuk dipukuli. Sepanjang pagi apa kau masih tidak mengerti? Orang itu sakit jiwa, beberapa tahun ini memang tidak mudah, bahkan mau dipukuli orang saja tidak bisa. Hah, mengamuk di sini memangnya hebat. Kalau kau benar-benar berani, coba saja nyatakan cinta pada salah satu primadona sekolah Dian. Bercanda. Aku ini super berani tahu, kalau dia primadona sekolah, penggemar prianya pasti sangat banyak. Aku akan menyatakan cinta padanya, dan pasti akan ada segerombolan orang yang datang untuk memukulku. Mendengar itu wajah Sari memerah karena cemburu. Sekali bicara harus ditepati, pertama-tama aku harus membuat keributan di grup chat sekolah dulu. Si sinting itu pun mulai mengetik, mulai hari ini Dian adalah istriku. Kalau tidak terima, kalian bisa datang ke alun-alun untuk menghajarku. Budi kalian ini akan meladeni sampai akhir. Sementara itu Sari mencoba menahan diri, aku harus sabar, aku harus lebih berpikiran terbuka. Budi hanya sedang berakting saja. Sepertinya ada yang sudah termakan umpan. Budi, kau pikir karena kau adalah murid unggulan, maka kau bisa bersikap sombong seperti itu. Memangnya murid dari Wulan itu hebat sekali. Kau itu juga hanyalah seorang pecundang. Sudahlah, besok akan kuhajar kau habis-habisan, tunggu saja bersihkan lubang pantatmu, dan tunggu aku begitu baru benar. Seketika seluruh gerombolan klub penggemar pria Mak Huyet Hang berlari kemari. Datang secepat ini, Budi, benarkan, beraninya kau memikirkan Dewi Agung kami. Aku sudah bersabar denganmu sejak lama, saudara-saudara, hajar dia, siapapun yang ingin mendekati. Dewi hukumannya hanya mati, tidak boleh hidup, sialan, tidak salah, lihat kan? Kenapa ada orang sebanyak ini? Sari buru-buru kabur. Aku harus pergi ke dunia roh sebentar. Budi ingin dipukuli, biarkan saja dia dipukuli. Saat ini di suatu tempat seorang gadis membaca surat cinta dari si pria itu dan tersenyum simpul. Budi, aku mengingatmu. Ini pertama kalinya ada orang yang begitu berani menyatakan cinta padaku. Saat ini si pria itu dipukuli sampai kerabatnya sendiri tidak akan mengenalinya. Tidak kusangka bocah sepertimu cukup tangguh juga. Hari ini aku pasti akan memberimu pelajaran. Tiba-tiba Wulan muncul dan menghentikan mereka. Emosi kalian benar-benar panas, ya beraninya kalian menindas muridku Wulan. Guru Wulan, dalam 3 detik enyah kalian semua dari hadapanku. Bocah, kau sengaja ingin dipukuli orang lain untuk melatih tubuhmu? Hihi, tidak kok. Guru Wulan benar-benar cantik. Anda mencariku ada urusan, apa mulutmu itu tidak buruk juga? Bukan masalah besar, aku hanya datang untuk memberitahumu. Sesuatu lusa akademi akan membuka mata air roh. Mata air roh, apakah itu sesuatu yang ditinggalkan oleh tokoh hebat? Saat energi spiritual dunia pulih, banyak sekali peninggalan kuno muncul di bumi. Mata air roh adalah salah satunya. Kau bisa menganggapnya sebagai pemandian air panas yang mengandung energi spiritual yang bisa membantumu meningkatkan kekuatanmu. Dalam 2 hari ini kau harus memperkuat kekuatanmu sedikit. Bagaimanapun akan ada murid lain yang bersaing denganmu untuk memperebutkan sumber daya. Selain itu, mata Ero ini dibuka secara terbatas. Guru bersusah payah mendapatkan kesempatan ini. Untukmu, kau bisa membalasnya dengan tubuhmu sebagai ucapan terima kasih padaku. Membalas dengan tubuhku, luar biasa. Nona Duong memang wanita tercantik nomor 1 di dunia. Ikut aku akan menepati janjiku untuk memberimu bonus spesial untukmu.
Sebelumnya, si gendut Huang Chen itu bilang dia tidak tahan pas, dia hanya menakut-nakutiku saja. Kali ini aku pasti harus mendapatkannya. Hihi. Sore harinya di belakang Gunung Akademi sebuah bongkahan, batu raksasa menggelinding turun dari atas, dan si pria itu berlari tunggang langgang. Ini yang namanya bonus spesial. Kau harus lebih cepat, ya kalau tidak hati-hati kau bisa mati, semangat Budi tinggal satu kali lagi. Ini sebenarnya kebahagiaan atau penderitaan. Bertahanlah sedikit lagi, aku masih belum puas. Bertahanlah setengah jam lagi kau baru boleh keluar. Sialan, aku sudah tidak punya hasrat lagi. Budi, jangan takut berani dan jangan takut kesulitan. Kalau aku turun mungkin aku harus mengucapkan selamat tinggal pada para pembaca. Ceritanya bisa tamat di sini, aku mau mundur tidak bisa bertahan lagi. Apa baru sebentar? Laki-laki tidak boleh bilang tidak bisa. Dalam satu hari, kau tidak memberiku makan, tidak memberiku istirahat pula. Apakah Anda iblis? Baiklah, dengan terpaksa aku akan memberimu istirahat beberapa menit. Sekalian kita bicara tentang Bayu-Bayu. Meskipun kau adalah putranya, tapi kau sama sekali tidak mengerti tentang pengalamannya. Benar, saat ayahku masih hidup dia sangat jarang membicarakan hal-hal di luar kehidupan sehari-hari denganku. Kisah-kisah tentangnya semuanya ku dengar dari mulut orang lain. Oh, jadi begitu. Kalau begitu kau juga tidak tahu. Tahu betapa hebatnya Bayu itu 10 tahun yang lalu, pasukan besar monster menyerbu kota Changlan. Monster membantai sebagian penduduk, menduduki wilayah, semua orang berada dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Bayu-Bayu muncul memimpin pasukan pemburu yang dia bentuk sendiri untuk melindungi kota Changlan. Aku pernah menjadi anggota pasukan pemburu, beruntung bisa bertarung bahu-membahu bersamanya, kami melindungi penduduk tanpa ragu, mengorbankan nyawa untuk membunuh musuh demi mendapatkan kesempatan bertahan hidup bagi semua orang. Jumlah monster sangat banyak. Bahkan ada beberapa musuh kuat level S setelah melalui pertempuran ini, meskipun pasukan pemburu kami berhasil mengalahkan para monster, tetapi Bayu dan rekan-rekan lainnya semuanya terluka parah dan gugur. Tak kusangka ayahku gugur demi melindungi rakyat, meskipun aku hanya seorang transmigrator memiliki seorang ayah. Seperti itu hatiku juga merasa sangat bangga. Aku datang ke dunia ini dan menjalani kehidupan yang damai sampai hampir lupa bahwa orang-orang tidak hidup di zaman yang damai, mereka hanya hidup di sebidang tanah yang damai. Kedamaian yang singkat ini diperoleh dengan nyawa dan darah ayah dan para senior lainnya. Ayah gugur sedangkan kakak perempuan setelah bergabung dengan Departemen Kemampuan Khusus terus bertarung diam-diam melindungi kota tanpa henti membunuh monster. Takdir membuatku bertransmigrasi, maka demi diriku sendiri, demi keluargaku, demi dunia ini, mungkin aku juga akan berusaha menjadi lebih kuat melakukan beberapa hal yang lebih berarti. Budi mengepalkan tangannya dengan ekspresi penuh tekad berkata, dunia ini, biar aku yang melindunginya. Guru, ayo kita lanjutkan. Aku ingin menjadi lebih kuat. Baiklah, kalau begitu push up 1000 kali lagi, hajar terus, pindah adegan ke kamar seseorang. Gerombolan ini sedang merencanakan sesuatu, kita harus menyingkirkan Budi, paham. Dia hanyalah seorang siswa baru. Aja aku bisa langsung membunuhnya. Pria berambut jamur ini bernama Ryan, seorang siswa dari kelas 2. Di atas meja ada 1000 batu roh, ambillah. Habisi dia dengan kejam, buat dia mekar seperti bunga. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Tenang saja, aku adalah siswa yang memenuhi syarat untuk seleksi roh, memiliki kemampuan khusus level A, kekuatanku mutlak. Bisa menghancurkan Budi. Bocah itu suka pamer dan juga naksir Dian Dewi pujaanku. Sampah, sepertinya harus mati. Budi pasti mati, tidak ada yang bisa menolongnya. Tunggu sampai aku membunuhnya, baru aku akan mengambil 1000 batu roh itu. Ini. Keesokan harinya Budi sambil memegang paha ayam berkata, aku pergi ya, istriku hari ini harus berangkat ke seleksi roh malam ini, kalau ada kesempatan kita akan kultivasi ganda. Ahihi, Budi nakal sekali. 2 hari ini berkat bantuan istriku ditambah latihan iblis dari guru Wulan pil pembersih, sumsum sudah hampir terserap sepenuhnya. Tubuh fisik level S juga akan segera terbentuk. Saat sedang berjalan tiba-tiba melihat musang penjaga rumah. Kenapa anjing mogok makan ya, tulangnya tidak enak? Sialan, siapa yang anjing? Hah, Dewa Agung ini bahkan jika mati kelaparan juga tidak akan memakan satupun makananmu. Iya, kamu adalah Dewa Agung Kuning. Pria itu menyodorkan paha ayam dan berkata, kalau begitu yang ini bagaimana? Aku tidak makan, aku hanya mencicipinya sedikit saja. Tidak enak kok, cekeke. Semua makhluk hidup tidak bisa lepas dari hukum makanan lezat. Hei bocah, beberapa hari ini berhati-hatilah. Aku tidak akan kembali. Dengan sifat yang guang, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mungkin dia akan terus mengirim orang untuk membunuhmu. Musang kuning ini hatinya tidak jahat juga ya. Aku tahu Huang Agung, sialan. Siapa yang Huang Agung? Hah, kamu? Yang Huang Agung? Beberapa saat kemudian disinilah tempat kultivasi hari ini. Ini mata air spiritual. Tidak kusangka di dalam kota masih ada tempat yang begitu alami seperti ini.
Di dalam lencana Changlan, setiap orang tersimpan 500 batu spiritual. Ini adalah barang yang diberikan akademi secara gratis untuk mengaktifkan mata air spiritual. Semuanya tolong jaga baik-baik. Setelah masuk ke mata air spiritual, lemparkan batu spiritual ke dalam mata spiritual, maka kalian bisa memancing energi spiritual di dalamnya. Si cowok ini kampungan sekali seperti baru turun dari gunung bertanya, apa itu? Batu spiritual. Batu spiritual adalah sejenis batu alami yang memiliki energi spiritual, bisa digunakan untuk mengisi ulang item yang menghabiskan energi, dan juga bisa digunakan sebagai mata uang. Mata air spiritual sudah dibuka, ayo cepat rebut posisi serbu, semuanya pergilah cepat dapatkan sumber daya mata air spiritual terbaik. Tenang saja, aku pasti akan kembali. Melihat tampang si cowok ini, Sari langsung tahu apa yang akan dia lakukan. Wow, pemandangannya tidak buruk juga sepertinya. Setiap mata air spiritual memiliki gua independen. Akademi Changlan bisa menguasai tempat seperti ini benar-benar hebat. Saudaraku, biarkan aku membantu para adik kelas perempuan mencari mata air spiritual. Hei gendut sialan, lebih mementingkan cewek daripada teman, tidak bilang juga, padaku mata air spiritual di gua mana yang terbaik. Tapi si Eko ini juga ada di sini, aku harus berhati-hati. Tapi aku sama sekali tidak bisa merasakan aura mata air spiritual. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan intuisi untuk memilih. Pintu ini panjang dan keras, jangan-jangan mata air spiritual langka tersembunyi di sini. Mata air spiritual, aku datang. Tiba-tiba si cowok ini mendobrak pintu dan langsung melihat dua cewek seksi dengan body aduhai sedang mandi. Si cowok ini langsung muncrat sambil mengacungkan jempol. Ah, bukankah kamu Budi-Budi itu orang yang menyatakan cinta padaku kan? Dian, aku bertemu lagi dengan Dian Dewi kampus Ting Ting, silakan tuan rumah membuat pilihan. Pilihan 1 selesai melihat langsung kabur, segera tinggalkan gua, hadiah 5 poin kelincahan. Pilihan 2 melompat ke mata air spiritual dan mengadakan pesta bikini, hadiahnya adalah 6 pecahan kemampuan spesial. Pilihan 3 minta maaf pada mereka, memohon pengampunan, hadiahnya 5 poin kekuatan. Situasinya sudah begini, penjelasan juga tidak ada gunanya, aku langsung hajar saja. Budi, apa yang mau kamu lakukan? Kalau tidak memilih yang kedua, aku bukan laki-laki. Selesai bicara, si cowok ini langsung melompat ke dalam kolam mata air spiritual. Sesaat kemudian dia ditendang keluar bersamaan dengan suara sistem. Ting Ting, misi telah selesai, hadiah pecahan, kemampuan spesial kali 6. Si pembunuh Ryan melihat si cowok ini keluar dari kamar sang primadona, hatinya menangis seperti anjing. Budi terbang keluar dari dalam gua Dian. Mungkinkah dia sudah melihat seluruh tubuh Dian? Sekarang adegan saat dia sedang mandi, Budi akan kubunuh kau. Si pembunuh sekarang menjadi bocah pembunuh. Sesaat kemudian si cowok ini memilih sebuah kolam yang tidak terlalu bagus. Meskipun habis dihajar dan hanya menemukan sebuah mata air spiritual kecil, tapi bisa melihat cewek cantik sekalian mendapatkan hadiah dari sistem singkatnya. Tidak rugi sama sekali. Energi spiritual di sini sangat padat, nyaman sekali rasanya. Dalam sekejap mata Sari pun muncul. Budi, ada aku saja masih belum. Lagi pula tidak rugi apa-apa. Aura spiritual di sini sangat padat, nyaman sekali rasanya. Dalam sekejap mata Sari pun muncul. Budi, ada aku di sini tapi kamu masih saja belum. Dicemburu. Lagi santai-santainya tiba-tiba si bocah pembunuh datang mendobrak pintu. Budi, kau berani-beraninya menghina King Chengku. Budi segera memasang kuda-kuda. Orang yang berbicara dengan Eko hari ini ya, hari ini kau pasti mati. Sesaat kemudian si bocah pembunuh menerjang dengan tangan cakar kucingnya. Budi segera menghindar ke samping dari cakar kucing busuk itu. Segera setelah itu Sad Boy menerjang dengan cakar konyolnya. Budi langsung mengelak dari cakar payah itu, memukul danau mata air roh hingga hancur. Keduanya jatuh ke bawah. Danau Budi berhasil berpegangan di tepi lubang, tapi setelah itu si pembunuh juga menangkap kakinya, jadi dia ditarik jatuh bersamanya. Batu besar itu pun jatuh ke tanah menciptakan sebuah lubang besar. Ryan meskipun jatuh untuk mati bersama Budi, dia tetap saja tertawa terbahak-bahak dengan gembira dan berkata, tetua yang guang, tuan muda Eko, aku sudah menyelesaikan misiku. Ryan perlahan jatuh dan tepat di bawahnya ada sebuah danau kecil. Ryan langsung tercebur ke dalam air, sementara di atasnya Budi juga sedang jatuh bebas ke bawah. Sari terbang dengan cemas sambil memanggil namanya. Untungnya di bawah gua ada air. Budi memejamkan matanya menahan napas, lalu tercebur ke dalam air. Mengira sudah berhasil lolos, ternyata mereka malah jatuh ke dunia lain. Danau itu ternyata menyimpan misteri seperti ini, tapi sialan, di bawah air malah ada daratan. Apa kali ini aku akan mati di sini? Saat dia sedang kaget setengah mati, Sari akhirnya berhasil menyusul memeluknya sambil memanggil Budi. Budi yang ditarik kembali juga tidak lupa menatapnya dan memanggil istriku. Ryan sudah jatuh ke tanah dan malah harus melihat Budi dan Sari pamer kemesraan, saking marahnya sampai matanya melotot dan memuntahkan darah. Sudah memuntahkan darah, dia pun jatuh terhempas ke tanah, membuat tanah di sekitarnya sedikit retak. Sementara itu Budi
Sekarang sedang memeluk erat. Sari memegang payung untuk melindunginya sambil menatap ke arah Ryan dengan nada sombong dan berkata, Willy, untung saja aku sudah punya istri, rasain jatuh ke bawah sana. Ucapannya semakin lama semakin tidak bermoral, tapi tidak pernah disangka. Kalau di bawah mata air ini ternyata adalah sebuah dunia kecil. Bisa jadi di sini tersembunyi harta karun. Istriku, bagaimana kalau kita turun untuk melihat-lihat? Sari memasang ekspresi imut dan lembut, sambil tersenyum dan berkata, baik, aku akan menuruti semua kata Budi. Tapi dia lupa kalau Budi masih bergantung padanya di udara, membuatnya kaget setengah mati. Setelah mendarat dengan selamat, mereka perlahan berjalan ke arah Ryan yang terbaring tak bergerak di tanah. Dari mulut, Ryan mengalir darah, kedua matanya terpejam. Sari meletakkan tangannya di hidung pria itu untuk memeriksa apakah dia sudah benar-benar mati. Dia lalu menatap Budi dan bertanya, Budi, bagaimana perasaanmu sekarang? Budi berkata, aku tidak merasakan apa-apa. Dia mencoba mencelakai orang lain tapi malah mencelakai dirinya sendiri, kematiannya tidak perlu disayangkan. Hal yang bisa kulakukan adalah mengambil semua barang yang ada di tubuhnya, agar dia tidak lagi memiliki penyesalan terhadap dunia ini lagi. Melihat ekspresi serakah Budi, Sari mengangguk dengan gembira dan berkata, memang pantas disebut Budiku kerja bagus, ini tidak terlalu buruk. Di tubuh Ryan masih ada beberapa batu roh Budi, sekalian saja mengambilnya. Sari melihat sekeliling lalu memberitahu dengan nada waspada, aura pembunuh di sini sangat pekat. Mungkin di sekitar sini ada banyak hantu yang berkumpul. Budi tersenyum mesum dan bertanya, hantu? Bukankah mereka semua wanita cantik sepertimu? Dasar mesum lagi. Sari yang mendengarnya menjadi kesal, dia langsung menjewer telinga Budi dan memarahinya, "Au terlalu banyak berharap. Tempat ini jelas-jelas adalah sebuah domain hantu. Di sini pastilah tempat tinggal para hantu ganas yang pendendam." Budi yang dijewer kesakitan melakukan sedikit peregangan sambil menatap Sari dengan tatapan menyedihkan dan ketakutan. "Istriku kejam sekali. Domain hantu adalah tempat penuh aura pembunuhan yang hanya dihuni dan dikuasai oleh para hantu. Di mata manusia yang lemah ini adalah area berbahaya tingkat tinggi, dengan kata lain mereka telah tiba di sarang hantu. Adapun manusia lemah yang dimaksud sudah pasti itu adalah Budi, mereka bahkan belum sempat mengobrol gua iblis. Sedangkan untuk manusia lemah itu sudah pasti yang dimaksud adalah Budi, padahal belum sempat mengobrol. Tak lama kemudian dari kedalaman hutan terdengar tawa keras bersama dengan beberapa suara aneh. Budi dan Sari sontak menjadi waspada. Dari dalam hutan sesuatu yang mirip telur terbang ke arah Budi. Benda itu bulat sempurna seperti bola Pokemon, sayangnya di atasnya ada sebuah gambar tengkorak berwarna merah. Budi mengulurkan tangan untuk mengambil bola itu, bolanya lebih besar dari telapak tangannya. Entah dari mana benda itu menggelinding datang, dia hanya merasa benda ini cukup menarik. Dua iblis tiba-tiba muncul di hadapan Budi sambil tertawa bertanya, "Paman, bisakah kau mengajari kami bermain bola? Kalau tidak, kami ajari." "Kami bunuh." Paman Budi yang masih kaget tiba-tiba diberi 3 pilihan oleh sistem. Budi melihat dua iblis di hadapannya dengan gembira. Dia berpikir jika dua bocah manis ini ingin bermain bola, maka akan bermain bersama mereka. Budi mengelus dagunya tersenyum penuh arti dan berkata dengan ramah, "Baiklah, Paman akan bermain bersama kalian." Ya. Kedua iblis kecil itu masih belum menyadari masa depan suram yang menanti mereka. Sementara Budi yang memegang bola tidak bisa menyembunyikan kegirangannya dan berkata sambil tertawa, "Kalau main bola itu yang paling penting itu harus sambil tertawa, hihi." Selesai bicara, Budi langsung mengangkat kaki dan menendang dengan kuat ke arah bola. Bola itu melesat membentuk sebuah lengkungan dan juga membawa kekuatan dan sangat dahsyat. Budi berteriak sambil mengumpat, "Main sama kakek moyang kalian sana." Bola melesat dengan sangat kencang. Dan sepertinya Budi adalah seorang pemain bola yang sangat hebat. Bola itu melesat tepat ke kepala salah satu iblis, menghantamnya dengan sangat akurat dan iblis itu pun tumbang. Budi menyeringai dan berkata, "Satu tendangan telak." Sari yang berdiri di sampingnya bersorak gembira, "Budi, tendangan bagus. Kalau satu mati tertendang masih ada satu lagi." Iblis yang satu juga menyadari ada yang aneh, Xiao Er mati. Begitu saja dia menangis meraung-raung, "Huhu. Ada orang menyusup ke wilayah iblis, ada yang membunuh Xiao Er." Sistem pun mengumumkan misi selesai. Sari melihat iblis itu berteriak-teriak langsung berkata dengan nada serius, "Budi, dia memanggil teman-temannya, kita harus cepat pergi dari sini." Budi malah menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, ini justru sesuai keinginanku." Di bawah tatapan menghakimi Sari, Budi dengan percaya diri mengumumkan, "Aku sudah hampir sepenuhnya menyerap kekuatan pil pencuci sumsum. Bukankah bagus jika dihajar dalam satu pertarungan di sini? Ayo, langsung saja maju ke sini, hadapi aku terang-terangan." Begitu dia selesai bicara, 49 iblis kecil